Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang belajar online, membutuhkan materi pelajaran, membutuhkan tips trik soal-soal pembahasan yang lainnya, kamu wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kamu tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Kamu bisa lihat di playlist dan melihat ada banyak sekali video yang sudah diupload oleh channel ini. Nah, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 3, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Sahabat sekolah, di pembelajaran kedua ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang diare ya. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau pada waktu buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, apa sih faktor penyebab diare secara umum? Berikut ini faktornya. Diare terjadi ketika makan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair ini jadi encer ya. Nah, sahabat sekolah, penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, mungkin sahabat sekolah pernah ya diare dan pernah merasakan betapa menderitanya ketika diare. Nah, secara umum, penyebab diare antara lain sebagai berikut. Yang pertama, infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Kemudian berikutnya adalah alergi makanan. Nah, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare loh. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan bakteri yang jahat, dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyakit usus. Nah, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Stres ini juga bisa menyebabkan diare. Nah, sahabat sekolah, gejalanya diare ini antara lain yang pertama adalah buang air besar, encer dan sering, kemudian terasa kram di perut, nyeri perut, demam, kemudian ada darah dalam tinja, atau mungkin perutnya kembung. Nah, ini adalah gejala-gejala diare. Sahabat sekolah, selanjutnya kita mempelajari tentang keberagaman. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah ini bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Nah, mereka ini menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya.
Kemudian di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, berikut ini ada sebuah tabel yang ini nanti bisa kita isi bersama, yaitu tentang nama tariannya. Kita diminta mengisi tarian tersebut dari mana asalnya dan properti tari yang digunakan apa. Oke, ini menarik sekali ya, kita bahas bersama satu persatu. Yang paling atas kita sudah diberi contoh tari reog. Ini asal daerahnya dari Ponorogo ya. Properti tari yang digunakan adalah topeng reog atau dari Ponorogo. Ini sudah familiar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tari kuda lumping. Asal daerahnya dari mana? Ya, dari Jawa Timur. Properti tarinya cambuk, selendang, anyaman kuda. Yang ketiga adalah tari jaipong. Nah, asalnya dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan adalah sampur atau selendang. Kemudian tari baksa kembang, berasal dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan bogam atau rangkaian bunga. Berikutnya adalah tari serampang 12. Ini dari mana? Dari Sumatera Utara. Nah, properti tari yang digunakan adalah sampur. Berikutnya adalah tari merak dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan sampur. Dan tari topeng ini berasal dari Betawi ya, atau Jakarta. Properti tari yang digunakan adalah topeng. Nah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasmu adalah apa penyebab diare? Nah, kamu jelaskan, kamu jawab di kolom komentar. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kita bersambung ke pembelajaran berikutnya, tentunya di pembelajaran ketiga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Jangan lupa kamu share video ini ke teman-temanmu agar manfaatnya lebih luas, dan cek di playlist di channel sekolah ini, ada banyak sekali pembelajaran, bisa kamu lihat dan share ke teman-temanmu. Oke, cukup sekian, salam semangat luar biasa, terima kasih.